Pada saat pandemi corona ini viral di media sosial sebuah tulisan yang mengaitkan antara virus corona dengan sebuah ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi waqarna fi buyutikunna. Beberapa teman banyak yang menghubungi untuk minta klarifikasi sekaligus juga konfirmasi apakah benar pengaitan itu secara ilmu kebahasaan. Baik, kita akan coba bahas dari awal. Ayat ini waqarna fi buyutikunna ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat ini bercerita tentang atau ditujukan kepada para istri Nabi. Ya nisa an-nabi, wahai para istri Nabi, kalian tidaklah sama dengan para perempuan yang lain jika kalian bertakwa. Ini taqaitun. Oleh karena itu, fala takhdha'na. Oleh karena itu, maka janganlah kalian melemah lembutkan ucapan kalian atau pembicaraan kalian Fatma alladzi fi qalbi marad, sehingga orang yang hatinya punya penyakit akan berhasrat akibat suara lembut kalian yang mereka dengar. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan berbicaralah dengan pembicaraan yang ma'ruf, yang baik. Terus berikutnya waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, dan seterusnya wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa qimnas salata wa atina zakata wa ati'nallaha wa rasulah. Nah, karena ayat ini berkenaan atau ditujukan pada para istri Nabi dan mereka tentu saja adalah para perempuan, maka Allah menggunakan domir antunna, yakni kalian untuk para perempuan. Karena domirnya adalah antunna, maka kata kerja atau fiil yang ada dalam ayat ini ditujukan untuk menggunakan domir antunna. Maka lihat contohnya ada berapa jenis fiil lah. Di sini ada fiil nahi, ada fiil amar. Itu fiil amar dan fiil nahi. Fiil amar bermakna perintah, fiil nahi bermakna larangan. Itu semuanya menggunakan bentuk domir antunna. Fala takhdha'na wa qulna wa qarna wa la tabarrajna wa qimnas salata wa atina wa atina, dan seterusnya. Nah, ayat ini karena bercerita ditujukan untuk para istri Nabi, maka fiil-fiil yang ada di dalamnya, baik fiil amar maupun fiil nahi di dalamnya, itu domirnya adalah antunna. Nah, domir antunna itu kalau untuk fiil amar dan fiil nahi, cirinya belakangnya ada huruf nun berharokat fathah. Sehingga pada kata-kata ini yang saya tunjuk tadi, itu semuanya adalah huruf tambahan, bukan huruf asli. Tambahan sebagai ciri bahwa kata itu merupakan domir antunna yang bermakna kalian para perempuan. Nah, sehingga ini bukan huruf asli. Dengan begitu maka kita fokus pada kata korna. Korna ini nanya adalah huruf tambahan sebagai ciri domir antunna. Sehingga kata dasarnya adalah qaf sama ro. Sedangkan wawu ini adalah huruf atof yang artinya dan menetaplah kalian. Kita lepaskan wawunya, kita nggak usah bahas karena ini bukan bagian dari kata korna ya. Wawunya dilepaskan dengan kata korna. Nah, naknya sendiri itu huruf tambahan sebagai ciri domir antunna. Sehingga tinggallah kata qaf sama ro, dua huruf. Nah, tapi perlu kita ketahui dalam bahasa Arab kata kerja itu bentuk fi'il madhinya tidak ada kata yang kurang dari 3 huruf, minimal 3 huruf. Maka ketika di sini terlihat ada qaf sama ro hanya 2 huruf, itu sesungguhnya ada huruf yang enggak kelihatan atau yang dibuang karena berdasarkan tasrif. Nah, dari mana kata qor itu berasal? Mari kita lihat pada sebelah kanan saya. Nah, kata qorna itu asalnya adalah dari kata waqara. Waqara huruf pertamanya wawu. Dalam bahasa Arab, kalau ada fi'il madhi yang diawali huruf wawu, huruf pertamanya fa'il itu berupa wawu, maka ketika ditasrif diubah menjadi sigot fi'il mudhari, maka huruf wawunya dibuang. Seperti wadu'a yad'u, wahaba yahabu. Bukan wahaba yahabu tapi wahaba yahabu. Atau yang lain, wasala yasilu, wa'ada ya'idu, wazana yazinu, dan banyak yang lain. Begitupun waqara, huruf pertamanya wawu ketika ditasrif ke sigot fi'il mudhari, wawunya dibuang. Jadi waqara yaqaru, bukan yauqaru. Wawunya buang. Waqara yaqaru, amarnya pun sama, wawunya dibuang, enggak iuqor, tapi wawunya buang. Jadi
qor saja. Qor fi'il amar, la taqor fi'il nahi. Nah, dari fi'il amar qor ini lalu kita tasrif kepada domir yang 6 karena fi'il amar itu domirnya ada 6. Ini domir anta, antuma antum, anti, antuma antunna. Kata qor ketika ditasrif kepada domir yang 6 ini maka menjadi qor, qoro, qoru, qori, qoro, qorna. Qoro perhatikan ini ada alif. Ini ciri untuk domir antuma. Sama qoro juga ini alif muannas ya. Alifnya ini ciri untuk antuma. Sedangkan qori ini ya mati, ini ciri untuk domir anti, artinya kamu perempuan. Sedangkan qoru, wau mati ada alifnya, wau mati utamanya, ini ciri domir antum. Sedangkan kalau domir antunna cirinya ada na. Makanya tadi di sini ada fala takhdona, qulna, wa aqimna, atina, atina dan sebagainya. Maka nah dalam kata korna ini, nah ini bukan huruf asli kayak orang bilang sebutnya kata corona, bukan. Kalau kata corona maka modulnya adalah corona yakrinu, amarnya ikrin la takrin, ditasrif ikrin, ikrina, ikrinu, ikrini, ikrini, ikrina, ikrinna, sehingga nggak cocok, sehingga bukan dari kata corona. Nah, ada juga yang mengatakan, juga sempat viral juga, bahwa kata korna ini dari kata korro, kop, ro bertasdid, korro. Nah ketahuilah itu pun tidak benar. Kenapa? Kalau kata korna berasal dari kata korro, ro bertasdid, nanti tasdidnya begini, korro, ya korru, korro la takorro, seperti mala ya malu, mala la tamalla, atau wadda ya waddu, wadda la tawadda. Nah kalau kata korro amarnya ini jadi korro, ketika ditasrif ke domir yang 6 maka jadi korro, korro, korru, korri, korro. Nah antunanya jadi iqrorna, bukan korna, sehingga tidak tepat. Sehingga orang yang mengaitkan kata virus corona lalu dengan korna dan dianggap bahwa korna itu dari kata corona, itu tidak tepat. Korna itu dari kata wakoro yang artinya adalah sabata, menetap. Ketika berbentuk perintah maka artinya menetaplah. Kalau kata korro memang artinya sama menetap, tapi dari segi akar kata tidak tepat. Yang tepat dari kata korna adalah berasal dari kata wakoro, yakoru, kor la takor, bukan dari kata corona. Sehingga orang yang mengaitkan kata corona dengan kata korna itu adalah cocok logi alias sembarangan dan ngawur secara ilmu kebahasaan atau secara tasrif. Nah sekarang kita lihat dari segi keutuhan makna dalam ayat ini. Ayat ini bercerita tentang atau ditujukan kepada para istri Nabi. Wahai para istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan para perempuan yang lain. Artinya sebagai para istri Nabi, mereka memiliki kekhususan tersendiri yang beda dengan perempuan yang lain, dan Allah pun memperlakukan mereka dengan berbeda pula. Maka kata Allah, kalian tidak sama dengan para perempuan yang lain jika kalian bertakwa. Ini taqaitun. Oleh karena itu maka jangan kalian lemah lembutkan ucapan kalian sehingga mengakibatkan orang yang punya penyakit di hatinya untuk berhasrat gara-gara suara lembut kalian. Kemudian waqulna qawlan ma'rufa, dan berkatalah atau berbicara dengan pembicaraan yang ma'ruf, yang baik. Berikutnya waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Dan berikutnya ayat berikutnya. Sehingga perintah untuk menetap di rumah-rumah kalian ini ditujukan buat para istri Nabi, bukan untuk para perempuan pada umumnya, dan juga bukan untuk umat beriman pada umumnya secara keseluruhan. Jadi ayat ini khitabnya adalah untuk para istri Nabi, bukan untuk semua umat beriman, bahkan juga bukan untuk semua perempuan, khusus untuk para istri Nabi. Sehingga meskipun kita juga sama-sama paham bahwa ketika kita sedang menghadapi virus corona, kita harus tinggal di rumah, stay at home, tetapi mengaitkan virus corona dengan ayat waqarna fi buyutikunna itu adalah jelas cocok logi, ngawur dan sembarangan, tidak dibenarkan baik secara ilmu ketatabahasan, baik dari segi makna maupun dari segi tasrif, bahkan juga secara makna ayat secara keseluruhan dari segi ilmu tafsir. Mudah-mudahan bermanfaat.